Kita lanjutkan ya, bahwasanya metode penelitian itu yang bagaimana, yaitu teknik atau caranya. Beda kalau sama hanya mencari ataupun wawancara dengan seperti berita ya, berita yes ya, karena belum tentu berita itu valid kan gitu. Kadang ada berita ini ternyata berita hoax. Maka penelitian ini adalah penelitian ilmiah ya, metode penelitian ini adalah yang secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi mahasiswa memberikan statement yang harus valid ya. Jangan kemudian seperti orang ataupun masyarakat biasa, ada berita itu di-share, ada berita apa di-share tanpa ada pengujian yang valid. Nah, makanya ini adalah kita belajar mengenai metode penelitian. Nah, itu. Nah, sebenarnya sebelum membuat metode penelitian, ini kan kita melihat dulu ada yang namanya latar belakang, ya toh? Kemudian teori, kemudian setelah itu metode. Nah, ibaratnya kalau dalam memasak, ya, metode ini adalah cara bagaimana kita memasak, teknik kita memasak itu bagaimana, itu metode. Nah, kalau latar belakang itu tujuan kita memasak mau apa, latar belakang kita memasak untuk apa, menyajikan ke suami atau ke pasangan atau ke restoran kan. Nah, teori ini adalah bahan-bahannya. Nah, teori adalah bahan-bahan dan bumbunya. Nah, kalau metode ini adalah caranya. Seringnya sayangnya ketika di metode, baik ketika membuat artikel penelitian ilmiah ataupun skripsi, itu metode adalah pengertian. Nah, itu yang kurang tepat atau tidak tepat. Bahwasanya metode ini adalah tekniknya, isi dari metode adalah tekniknya. Bagaimana cara kita memasak? Ya, untuk memasak kan kita tidak serta-merta tinggal dimasukkan bumbu-bumbu semuanya, kan ada langkah-langkah. Ya, hidupkan kompor dulu kan gitu kan. Nah, apinya dihidupkan dulu, bukan hanya kemudian wajan dulu terus masukkan semua baru apinya dihidupkan. Nah, atau apinya tidak dihidupkan. Nah, itu ibaratnya adalah seperti itu. Ada langkah-langkahnya, langkah-langkah ada ujian. Nah, kemudian ketika sampai pada hasil ataupun analisisnya, itu adalah penyajian masakannya dalam piring tersebut. Dalam piring tersebut disajikan apakah ini tampilannya bagus ataukah tidak, menarik ataukah tidak. Jelas ya? Nah, yang terpenting berarti adalah sebenarnya sama semuanya ya, sama pentingnya, hanya ketika bumbu ataupun bahan yang bagus tapi cara memasaknya tidak bagus, dia tidak punya kemampuan untuk memasak yang bagus, maka hasilnya juga kan tidak enak ataupun tidak bagus ya. Nah, ini sama seperti di penelitian. Nah, kalian punya teori yang bagus, tujuannya bagus, tapi metodenya salah atau metodenya tidak tepat, hasilnya juga menjadi tidak enak, tidak tepat kan, seperti memasak tadi. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu logika berpikir kita harus kita pahami dulu bahwa saya metode ini kita kuatkan, ya metode ini kita kuatkan. Kita pakai metode apa? Nah, jadi kita pakai teknik apa? Nah, dari metode ini ada yang namanya metode kualitatif, kuantitatif, dan metode dan R&D. Nah, ini ada banyak metode, beberapa metode. Yang pertama di sini adalah kualitatif. Nah, kualitatif itu bagaimana Pak? Nah, kalau kualitatif ini adalah mengeksplorasi, tujuannya adalah mengeksplorasi. Mengeksplorasi ini sumbernya adalah dari kata. Nah, sumbernya adalah dari kata. Nah, kalau dia hanya angka, dia kurang bisa mengeksplorasi. Nah, dia kurang bisa mengeksplorasi. Kenapa jumlahnya kok 10 kan gitu? Kalau angka saja jumlahnya berapa? 10. Ya sudah kan gitu, selesai. Tapi ketika kenapa jumlahnya 10? Kenapa bisa 10? Nah, itu pakai dari kualitatif. Ibaratnya kualitatif ini adalah bagaimana cara kita, nah contohnya ini adalah kita dari IAIN Kudus, ya kampus Barat. Ya, kampus Barat mau ke Muria. Tahu Muria? Tahu. Ya, mau tahu ke Muria. Bagaimana jalan ke Muria? Itu adalah berarti pakai penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu bagaimana? Berapa jarak dari IAIN Kudus ke Muria? Nah, itu kuantitatif itu adalah angka-angka. Nah, harus dijawab dengan angka. Tapi kalau bagaimana caranya jalan dari IAIN Kudus ke Muria, itu berarti adalah pakai pertanyaan kualitatif, pakai kata. Oh, jalannya lewat RW, lewat Samirejo, lewat ada yang ke sana? Hah?
Margorejo, ada yang lewat Ternadi. Nah itu kan beberapa jalan. Tapi kalau bagaimana kan tidak bisa bagaimana jalan dari Kudus ke Muria 10 meter Pak? Kan tidak bisa kan kalau dijawab secara kuantitatif. Nah, maka kuantitatif dan metode yang lainnya berdasarkan tujuan yang kita ingin cari, kita ingin gali. Kalau kita mau menggali informasi, menggali data secara lebih lengkap atau mengeksplorasi jalan baru, menemukan jalan baru, berarti pakainya adalah kualitatif. Kualitatif. Bapak kan sudah ada jalan dari yang Kudus ke Muria kan sudah ada lewat Dawe. Nah, kan gitu. Kan sudah ada. Kualitatif kan ini kan sudah tahu bahwasanya ini ya cara masaknya ya seperti itu, Pak. Dia punya teknik sendiri. Tapi bisa enggak jalan yang lain? Bisa enggak dengan metode yang lain? Gitu. Bisa enggak dengan bumbu yang sedikit atau yang banyak kan gitu. Nah, bisa enggak jalan yang lain selain Margorejo? Bisa enggak jalan yang lain selain Dawe? Bisa enggak? Bisa kan? Nah, bisa kalau sudah tahu kan gitu. Kalau belum tahu bagaimana caranya kita menemukan kan gitu. Menemukan jalan baru. Nah, itu adalah kualitatif. Nah, makanya ketika wawancara pakainya adalah kualitatif, pakainya adalah wawancara. Nah, jadi ketika wawancara sayangnya kadang wawancara tidak menggali secara dalam. Dia wawancara pada pedoman wawancaranya bagaimana jalan Kiai Kudus ke Muria lewat Dawe Mas kan gitu selesai. Padahal seharusnya penelitian kualitatif apa ada jalan lainnya. Kalau lewat Dawe itu jalannya berkelok-kelok atau bergelombang kan gitu. Nah maka seorang peneliti kualitatif itu dia harus bisa mengeksplor dan menggali lebih. Seperti kalau di TV itu Najwa. Nah, tahu Najwa ya? Nah, Najwa. Nah, jadi dia mengeksplorasi lebih dalam, ada tidak jalan yang lain? Kalau macet Dawe, bisa nggak lewat jalan Dawe itu? Ada yang lebih dekat nggak daripada lewat pasar Dawe kan gitu? Bisa lewat daerah situ mana itu? Margorejo yang kanan itu kandang Mas. Nah, lewat mana bisa lewat kandang Mas? Bisa nggak lewat Ternadi kan gitu? Kalau dia naik motor bisa nggak lewat? Nah, itu adalah kualitas. Itu paradigma yang kita harus tanamkan dulu. Nah itu. Jelas ya sampai sini ya kualitatif ya. Ini mengembangkan teori ataupun menemukan teori baru, menemukan jalannya. Kemudian kalau yang kuantitatif ini adalah menguji teori. Nah kalau menguji itu ya dia adalah dari angka-angka. Nah, orang-orang kuantitatif ini adalah orang-orang dia adalah paradigmanya post-positivism. Dia tidak percaya dengan kebenaran yang ada. Nah dia masih orang-orang. Dia menguji apakah dari jalan Kiai Kudus ke Colo lewat Dawe kan gitu. Dia menguji itu. Nah, gitu. Dia masih menguji seperti itu. Berapa jarak Kiai Kudus? Apakah jalan seberapa dekat Kiai Kudus ke Colo dari Kiai Kudus ke Colo kan gitu. Itu kalau dijawab secara kualitatif tidak bisa. Kan perspektif. Apakah jalan Kiai Kudus ke Colo dekat? Ya, dekat menurut saya. Nah, kalau dekat kan bisa tidak menyatakan bahwasanya di situ betul-betul dekat. Dekat kan menurut mereka, kan gitu. Nah itu kalau kuantitatif dekatnya itu berapa, kan gitu. Nah dia jalan yang Kudus itu ke Colo itu dekat, jaraknya segitu. Nah, dia menguji. Kan bisa jadi memang tidak lewat Dawe, karena bisa jadi Dawe diperbaiki jalannya, kan gitu. Bisa jadi tidak Margorejo karena Margorejo jalannya jembatannya ambruk. Jembatan kan ambruk Pak, kalau tidak ambruk nggak bisa jadi jembatan. Nah, jadi itu ya, dia orang-orang yang peragu, dia tidak percaya itu, bahwasanya maksud jalannya lewat situ kan gitu. Dia menguji kembali dia. Seperti kalau dalam teorinya itu seperti yang biasanya diuji adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kan gitu. Logikanya kan gitu. Logikanya kualitas layanan yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian kan gitu. Tapi bisa jadi dalam objek tersebut kualitas layanan itu tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah promosinya. Nah, kan gitu. Bisa jadi pada saat ini yang Kudus ke Colo itu tidak dapat Dawe karena macet kan gitu. Bis nongkrong di situ ada bis jatuh misalnya. Nah, gitu. Jadi macet tidak bisa lewat situ, bisa lewat yang lain. Itu ya, ini paradigma awal yang harus kita pahami. Kemudian mixed method
ini adalah menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif kita tadi hanya sebatas kata, maka kemudian digabungkan lagi, ada tambahan lagi, digabungkan seberapa besar dia menguji itu teori dulu, kemudian dikembangkan teorinya. Nah, ini biasanya di tataran peneliti media ya, dilanjutkan mixed method. Nah, ada yang sudah pakai mixed method di sini. Nah, karena media, kalau di sini kan masih meneliti ini kan pertama media sampai seterusnya tingkatan lanjut, biasanya dia sudah untuk sudah menguji kemudian dikembangkan lagi. Jadi di mix ya antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang R&D, ini research and development. Nah, biasanya kadang di SMA juga ada, kalau saya kimia research and development, sebenarnya dia sudah pakai R&D. Dia menguji ataupun membuat suatu barang baru gitu kan. Misalnya alat pendeteksi bohongan, gitu loh. Nah, itu kemudian membuat alat baru, misalnya pesawat kertas yang dia tidak turun terus. Nah, kan kalau di SMA kan ada seperti itu. Ya, ini bisa juga. Ya, pesawat kertas kalau diberikan terus dia hukum dan turun. Nah, caranya gimana? Dia membuat barang eksperimen. Nah, ini menggunakan eksperimen. Nah, biasanya digunakan pada penelitian vokasi ya, penelitian vokasi atau sains teknologi. Nah, pakai itu. Kalau yang di kalau ekonomi ini kan ekonomi syariah kan, ekonomi kan sosial sains ya, ekonomi ilmu sosial kan, ilmu sosial. Ya pengembangannya ya berarti apa? Berarti ya kalau ada aplikasi, pengembangan merek, pengembangan produk kan seperti itu. Nah, pengembangan branding kan itu. Nah, kalau yang teknik seperti tadi pengembangan alat-alat, kalau yang ekonomi tadi bisa juga ekonomi pakai itu. Itu ya jelas ya di sini. Nah, kalau kemudian sudah ini, nah cara validnya gimana Mas? Gitu. Cara validnya gimana? Kan gitu. Cara validnya, nah untuk mengetahui bahwasanya tadi kan ada wawancara biasa, kan gitu. Wawancara biasa. Nah, wawancara biasa kan ya berarti sama dengan informan yang berita tadi Pak, kan ya sama-sama belum bisa valid dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di sini ada yang namanya analisis data. Nah, juga semua kemudian datanya sudah, kemudian dianalisis apakah data tadi valid atau tidak. Ada yang namanya uji triangulasi. Ya toh, yang sudah dapat untuk menguji kevalidan data ini pakai apa kalau kualitatif? Nah, ini kalau kualitatif triangulasi. Triangulasi itu gimana? Nah, ada triangulasi waktu, sumber, tempat, dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah dapat data wawancara dari informan satu misalnya dari yang Kudus ke Colo itu lewat Dawe, lewat Dawe Mas. Nah, udah, apakah cukup di situ? Tidak. Nah, kalau berita cukup di situ, ya toh? Kalau berita biasa itu kan cukup dapat informan selesai. Tapi kalau ini tidak sampai di situ saja. Dia menggali informan yang lain. Jadi dia mencari informan yang lain, gitu kan? Mencari informan yang lain untuk menguji keabsahan data ini, ya, untuk menguji apakah informasi tersebut itu adalah valid atau tidak, nanti cross check. Dia orang Dawe, kemudian dia itu ditanyakan bahwasanya jalan dengan Kudus ke Solo itu lewat Dawe, tapi ada orang Margorejo, kok bisa lewat Margorejo? Nah, berarti kan ada perbedaan antara informasi satu dengan informasi yang lain. Nah, jadi seorang peneliti itu mencari itu. Kalau terjadi kecocokan berarti valid. Kalau terjadi perbedaan berarti tidak valid. Paham ya? Nah, itu namanya triangulasi sumber. Jadi dengan sumber yang berbeda. Nah, ada lagi yang namanya triangulasi waktu dengan waktu yang berbeda. Nah, dengan waktu yang berbeda. Barangkali pada saat saat ini saya tanyakan, nah itu tadi sudah makan belum? Nah, belum, gitu kan? Nah, kemudian nanti siang saya tanyakan tadi sudah makan belum? Sudah, kan bisa menjadi berbeda, kan seperti itu. Nah, kalau pas saat ini saya tanyakan, terkadang belum ingat. Nah, tadi kesini naik apa? Diantar sama siapa tadi kesini sudah apa saja yang disiapkan? Ada belum ingat? Tapi dengan waktu yang berbeda, sore hari, malam hari dia sudah lebih enak. Kemudian, dia bisa lebih lengkap informasinya. Nah, itu namanya triangulasi waktu. Nah, ada juga yang namanya triangulasi tempat.
dengan tempat yang berbeda. Coba kita kemudian observasi meneliti dengan tempat yang. Nah, metode-metode ini ada teknik-tekniknya, teknik pengumpulan datanya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Ya, nih, nah metode-metode ini untuk mencapai valid tadi juga ada tekniknya, toh. Nah, kalau di kualitatif itu apa berarti? Nah, ada teknik pengumpulan data berupa data penelitian kan? Nah, data penelitiannya apa? Ada data penelitian yang primer, sekunder. Nah, kalau primer itu yang bagaimana? Yang dia berarti secara langsung, yang memperoleh data secara langsung. Kita menggali data secara langsung itu namanya primer, ya toh. Kalau sudah diolah oleh orang lain dari laporan keuangan atau dari mana, itu namanya data sekunder. Nah, data primer ini, ya, data primer ini kalau dalam kualitatif, ini kualitatif dulu, kualitatif sebenarnya panjang banget, ya, banyak. Semester lah. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, primer. Nah, kalau primer ini wawancara, ya. Ada wawancara, observasi dan dokumentasi. Kita harus melaksanakan itu untuk mencapai tadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Valid berarti apa? Sah. Data ini sah. Nah, orang mengatakan di piala itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mengatakan 10, sah enggak? Nah, valid karena benar gitu. Nah, itu namanya valid. Ya, kalau dipertanggungjawabkan berarti ya bisa dipertanggungjawabkan ketika itu dia ambil dihitung, ya namanya buluzuk. Nah, itu namanya dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tadi ya bedanya dengan informan biasa berita itu hanya informasi biasa, masuk informasi kan gitu. Tapi kalau kemudian ini itu tadi melalui beberapa wawancara. Ada yang sudah pernah wawancara? Wawancara ya, wawancara. Nah, itu wawancara. Tapi wawancara ini ya masih satu orang saja atau berapa orang yang diwawancarai? Nah, pernah nggak dianalisis uji triangulasi? Nah itu yang belum ya, artikel biasa. Nah, seharusnya lebih tepat ya sudah bagus itu, tapi yang lebih tepat adalah perlu ya dianalisis secara triangulasi antara ini akan informasi. Jadi kalau di sini itu ada wawancara ya, nanti wawancara pedoman wawancara apa yang perlu disiapkan kan itu. Ketika pedoman wawancara itu apa berarti ya bumbu-bumbunya tadi, bahan-bahannya itu dari teori tadi. Nah, jadi ketika kita datang itu kita sudah siap bumbu-bumbunya, masa itu harus siap bumbu-bumbunya. Jangan kemudian datang mau Pak wawancara, yang diwawancara aku Pak. Bapak profilnya apa ini di sini? Sejarahnya bagaimana BMT ini? Nah, itu. Padahal tema risetnya bukan itu kan gitu. Nah, temanya kita misalnya cari jalan yang putus ke Muria. Kan bagaimana sejarah Dewi itu gimana ya Pak ya? Nah, kan gitu. Bagaimana jalan yang putus ke Muria? Tuh, itu wawancara ya. Yang kedua adalah observasi. Ini yang sering dilupakan, nggak dilakukan di sini. Observasi itu saya datang di sini melihat, mengamati, itu namanya observasi. Tapi tidak ditulis di dalam artikel ataupun metode. Di metodenya ditulis langkahnya, tapi tidak dilakukan. Hanya wawancara saja. Padahal dia terkadang sudah observasi, tapi tidak tahu bahwasanya, tidak paham bahwasanya, atau kurang paham bahwasanya dia sudah melakukan observasi. Nah, observasi ini mengamati. Nah, ini kok enggak itu kok ngetik terus kenapa ya? Karena ada sesuatu yang aneh. Nah, ya, ini ada yang tidak bawa laptop, ada yang bawa laptop. Ini kok satu meja 2 kursi kenapa ya? Nah, itu namanya observasi. Jadi observasi, kemampuan analitik, kemampuan mengamati itu kita harus kritis. Nah, jadi observasi ketika kita mencari jalan ke Muria, observasi. Nah, saya ketika datang ke misalnya duduk di depan fakultas, Pak laku Pak ngalamun atau apa? Itu observasi itu, gitu. Kalau ada orang yang datang, kalau jenang misalnya di rumah depan lihat lewat apa? Observasi, kayak gitu aja. Kalau ada observasi ya, gitu. Karena mengamati itu observasi ya. Mengamati kenapa kok ada
jalan pernah nggak mengamati beberapa orang ini yang lewat Cian gitu? Ya kan? Nah, tapi seorang penjual, seorang pengusaha itu dia mengamati, ya, dia cocok nggak kalau didirikan di sini? Berapa persentasenya orang datang? Ya lewat lalu lalang gitu, atau seperti bikin kan bahwa yang apa itu, yang tasbih yang digital itu kan adalah 1, 2, 3, kan gitu kan? Nah, ada yang lewat. Semakin banyak ada yang lewat, ya kan trafiknya semakin lewat, peluangnya dilihat produknya kan semakin besar kan gitu. Nah yang maksudnya ya itu namanya observasi. Jadi ada ini, kalian jangan kalau mereka observasi itu jangan melihat ini kok. Ini ya, pernah ada mengamati bahwasanya satu meja di sini ada 2 kursi? Iya kan, kenapa kan? Apakah karena memang umpamanya sempit atau biar bisa dempet-dempetan atau biar hangat kan gitu? Itu yang perlu analisis ya, observasinya yang dilakukan. Ketika sudah observasi ke sana, produknya bagaimana? Nah, kalau ekonomi syariah ya, ini produknya diobservasi, datang ke misalnya di kantor bank atau perusahaan itu datang masuk, oh kok yang sepi pengunjung ya, itu namanya observasi. Ya. Kemudian kalau dokumentasi bagaimana? Nah, kalau dokumentasi ini berarti dokumen-dokumen ya yang perlu dibutuhkan. Ya, ada dokumen-dokumen laporan-laporan ataupun profil-profil atau website itu yang dimasukkan. Gitu? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya. Kalau uji kuantitatif berarti nggak perlu pakai validitas gitu. Oke, bagus. Nah, tadi yang kualitatif ya. Kuantitatif, mixed method dan yang lainnya semuanya perlu uji validitas karena ini adalah metode ilmiah. Kalau uji kuantitatif, validitasnya pakai uji validitas, ya, uji validitas R, ya, pakai hitung lebih daripada R stabil, pakai angka-angka. Nah, angka dari kuesioner itu kemudian diuji apakah valid dan. Nah, ketika kita menyebarkan kuesioner, bisa jadi ketika kalau kuantitatif kan menyebarkan kuesioner kemudian diubah menjadi angka. Kan kalau yang sudah pernah jawab EPP dosen itu kan, kan jawab tek itu kan, sangat setuju, tidak setuju kan gitu kan, nah, sangat bagus. Nah itu adalah dikonversi menjadi angka. Nah, karena kuantitatif dikonversi menjadi angka agar memang tahu skornya. Kalau ini kan bagus itu kan bagus dari sisi mana kan gitu kalau kualitatif. Nah gitu, kalau kuantitatif bagus. Nah bagus berarti adalah standarnya 8 kan gitu, standarnya 9 kan gitu. Nah kuantitatif tadi dari kuesioner ya tahu disebar, ada kemungkinan enggak kalau jawaban ada yang jawab kuesioner itu ngawur? Ada. Ya kan? Nah, makanya kemudian diuji validitas. Ya, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Itu bisa pakai aplikasi langsung yang sudah dirumuskan di SPSS namanya. Ada juga pakai Excel. Sebenarnya rumus itu pakai rumus. Hanya rumus itu kemudian dibuat aplikasi, dimasukkan di aplikasi. Ada rumus sendiri di Excel kalau buat rumus sendiri, ya. Itu pakai standar deviasi. Nah, gitu. Nah, dulu saya biasanya sering yang statistik. Ya, itu pakai sama. Semuanya pakai tetap diuji validitas. Agar apa? Data yang kita sajikan itu valid. Nah, dapat dipertanggungjawabkan. Nek valid dipertanggungjawabkan, kita ngomong itu enak. Kita ceritakan enak. Kalau data kita masih tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengatakan mau ngomongkan tadi saya mandi ke sungai ini ya, tapi padahal tidak kan, padahal bahwasanya jalan yang khusus ke Colo itu lewat Dewi itu kan mantap gitu loh. Nah, kalau dia sudah betul-betul valid, tapi kalau ada yang tak tanya, ini apakah Ian Kudus ke Colo sekarang bisa lewat Dewi ya? Bisa yakin seberapa persen? Apakah macet dari sini? Nah, kan masih itu kan. Nah, makanya perlu ada riset, ya, perlu ada riset yang nah, kalau memang sudah riset di situ, jelas ada data buktinya, ya bisa tidak macet di yang macet itu malah daerah yang cowoknya saja, jadi jauh tidak macet. Paham ya? Habis itu? Dan tanya-tanya lagi? Ya, silakan. Itu tadi untuk yang
bentuk uji triangulasi. Ya. Salah satunya kan membandingkan narasumber satu dengan narasumber lain. Ya. Nah itu kira-kira ada minimalnya nggak sih? Ya. Narasumber yang harus Ya. Tri, nah minimalnya adalah berarti adalah 3 ya. Tri, anulasi berarti 3 minimalnya. Kenapa 3? Karena ketika jawabnya 1A, 2A, 3B berarti yang tepat apa? A kan, tidak rata-rata karena yang jawabnya adalah A kan gitu. Saya kemarin meneliti pas pada waktu tingkat perceraian di Jepara. Ada rumahnya Jepara. Tingkat perceraian di Jepara, kata cari ya, Pak cari di situ. Tingkat perceraian di Jepara itu peningkatannya bukan hanya 50%, 100%, tapi 1000%, Mas. 1000%. Percaya enggak? Dengan Jepara percaya enggak? 1000%. Tingkat perceraian daerah Jepara itu 1000%. Karena belum meneliti kan? Karena belum meneliti ya, karena kemudian dibandingkan dengan informan yang lain dari Kemenak, ya ternyata tingkat perceraiannya betul, ya 1000% kan gitu. Nah, kenapa kan gitu alasannya? Kenapa alasannya kemudian dieksplorasi? Ya gitu, ya. Karena penghasilan yang perempuan ini lebih tinggi daripada yang laki-laki, ya. Tuh, karena ada yang kemudian apa itu sih ada yang jarang ketemu, kan gitu. Karena dia penghasilannya besar, kemudian kan kalau waktu lembur dan yang lainnya terus kan jarang ketemu. Nah, itu sebenarnya jarang ketemu itu yang menjadi masalah utama. Kalau masalah penghasilan kadang masih bisa dimaklumi ya. Kalau sudah jarang ketemu, wah mau apa-apa itu, wah kan tidak bisa curhat kan. Nah itu ya, itu minimalnya 3 atau ganjil ya. 5 boleh, 7 boleh ya. Kalau 6 kan gitu, 6 informannya nanti jalannya lewat Dawi, lewat Margorejo kan Dawi Pak. Margorejo yang sana kan gitu. Nah, jadi tidak bisa membuat keputusan. Makanya kalau ada sidang dan yang lainnya kan pakainya ganjil kan. Yang mana tidak, jangan 1 bukan gitu. Kalau 1 saja kan tidak bisa memutuskan, kan tidak bisa membandingkan antara informan 1 dengan yang lain. Jelas ya? Ada yang lain? Baik, cukup. Terima kasih banyak ya kepada jenengan semuanya. Semoga yang sedikit ini ya minimal bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, sedikit, tapi kan banyak lah. Itulah sedikit, tapi kalau sedikit dipahami betul-betul dan digunakan itu bisa bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita akhiri untuk pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya, Mas ya.